Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Basuki dari BPSDM Provinsi DKI Jakarta. Kita berjumpa lagi untuk membahas materi tentang pengadaan barang atau jasa pemerintah. Topik bahasan kali ini tentang pengadaan barang atau jasa melalui swakelola. Bagaimana pengadaan barang atau jasa melalui swakelola? Simak penjelasan berikut ini. Pelaksanaan pengadaan barang atau jasa melalui swakelola dibedakan menjadi 4 tipe. Tipe pertama direncanakan, dilaksanakan, dan diawasi oleh kementerian atau lembaga atau perangkat daerah penanggung jawab anggaran. Tipe kedua direncanakan dan diawasi oleh kementerian atau lembaga atau perangkat daerah penanggung jawab anggaran dan dilaksanakan oleh kementerian atau lembaga atau perangkat daerah pelaksana swakelola. Tipe ketiga direncanakan dan diawasi oleh kementerian atau lembaga atau perangkat daerah penanggung jawab anggaran dan dilaksanakan oleh organisasi kemasyarakatan. Tipe keempat direncanakan sendiri oleh kementerian atau lembaga atau perangkat daerah penanggung jawab anggaran atau berdasarkan usulan kelompok masyarakat dan dilaksanakan serta diawasi oleh kelompok masyarakat. Keempat tipe dilaksanakan oleh penyelenggara yang terdiri dari 3 tim, yaitu tim persiapan, tim pelaksanaan, dan tim pengawasan. Penyelenggara swakelola ditetapkan secara berbeda menurut tipenya. Penyelenggara swakelola tipe pertama seluruhnya ditetapkan oleh PA atau KPA penanggung jawab anggaran. Pada penyelenggaraan swakelola tipe kedua, penyelenggara swakelola yaitu tim persiapan dan tim pengawas ditetapkan oleh PA atau KPA penanggung jawab anggaran, sedangkan tim pelaksanaan ditetapkan oleh pimpinan kementerian, lembaga, atau perangkat daerah pelaksana swakelola. Penyelenggara swakelola tipe ketiga serupa dengan penyelenggara swakelola tipe kedua, namun tim pelaksana ditetapkan oleh penanggung jawab organisasi kemasyarakatan. Terakhir, penyelenggara swakelola tipe keempat. Penyelenggara swakelola tipe ini seluruhnya ditetapkan oleh penanggung jawab kelompok masyarakat. Selain penyelenggara swakelola, pelaksanaan pengadaan barang atau jasa melalui swakelola juga melibatkan pelaku pengadaan yang lazim ditemukan pada pengadaan barang atau jasa melalui penyedia. Pada swakelola tipe pertama, pelaku pengadaan barang atau jasa yang terlibat yaitu 1. PA atau KPA, 2. PPK, 3. PPHP atau PJPHP, dan 4. UKPBJ atau pejabat pengadaan. Personil yang dilibatkan dalam pelaksanaan swakelola tipe pertama ini bisa berasal dari pegawai kementerian atau lembaga atau perangkat daerah dan juga bisa berupa tenaga ahli. Namun, untuk tenaga ahli dibatasi paling banyak 50% dari tim pelaksana swakelola. UKPBJ atau pejabat pengadaan juga dilibatkan untuk memilih penyedia yang akan menyediakan alat, bahan, atau material yang dibutuhkan dalam pelaksanaan swakelola. Sedangkan PJPHP atau PPHP bertugas untuk memeriksa administrasi pekerjaan sebelum diterima oleh PA atau KPA. Pada swakelola tipe kedua, personil yang dilibatkan serupa dengan personil pada swakelola tipe pertama. Di sisi kementerian atau lembaga atau perangkat daerah penanggung jawab anggaran, personil yang dilibatkan yaitu PA atau KPA, PPK, PPHP atau PJPHP, dan UKPBJ atau pejabat pengadaan. Namun, tidak ada tenaga ahli yang dilibatkan pada swakelola tipe kedua ini. Sedangkan di sisi kementerian atau lembaga atau perangkat daerah pelaksana swakelola,
personil yang terlibat yaitu pimpinan kementerian atau lembaga atau perangkat daerah pelaksana swakola, tim pelaksanaan, dan UKBBJ atau pejabat pengadaan. Pimpinan kementerian atau lembaga atau perangkat daerah memiliki peran untuk menandatangani kesepakatan kerjasama dengan PA atau KPA penanggung jawab anggaran. Sedangkan UKBBJ atau pejabat pengadaan pada pelaksana swakola dilibatkan karena pengadaan alat, bahan, atau material juga dilakukan oleh tim pelaksanaan swakelola yang akan menandatangani swakelola dengan pejabat pembuat komitmen PPK. Namun, bila tim pelaksana swakelola tidak mampu, maka dapat dibuat kontrak terpisah dengan PPK. Bila demikian, maka kontrak pengadaan barang atau jasa melalui penyedia dipisahkan dari kontrak swakelola. Pada swakelola tipe ketiga, personil pada kementerian atau lembaga atau perangkat daerah penanggung jawab anggaran serupa dengan personil pada swakelola tipe kedua. Sedangkan pada sisi pelaksana swakelola, personil yang terlibat yaitu pimpinan organisasi kemasyarakatan dan pengurus-pengurusnya. Pimpinan Ormas berperan dalam kesepakatan kerjasama dengan PA atau KPA penanggung jawab anggaran. Sedangkan pengurus Ormas berperan sebagai pelaksana swakelola yang menandatangani kontrak swakelola dengan PPK, termasuk di dalamnya kewajiban untuk mengadakan alat, bahan, atau material melalui penyedia. Namun, bila pelaksana swakelola tidak sanggup, maka pengadaannya dilakukan oleh kementerian atau lembaga atau perangkat daerah penanggung jawab anggaran. Bila demikian, maka kontrak pengadaan barang atau jasa melalui penyedia dipisahkan dari kontrak swakelola. Pada swakelola tipe keempat, personil pada kementerian atau lembaga atau perangkat daerah penanggung jawab anggaran serupa dengan personil pada swakelola tipe kedua. Sedangkan pada sisi kelompok masyarakat, Pokmas, pelaksana swakelola, personil yang terlibat yaitu penanggung jawab Pokmas, pimpinan Pokmas, dan 3 tim swakelola yaitu tim persiapan, tim pelaksanaan, dan tim pengawasan. Penanggung jawab kelompok masyarakat berperan dalam kesepakatan kerjasama dengan PA atau KPA penanggung jawab anggaran. Sedangkan pimpinan Pokmas berperan dalam penandatanganan kontrak swakelola dengan pejabat pembuat komitmen PPK. Pimpinan Pokmas beserta penyelenggara swakelola bertanggung jawab dalam pengadaan alat, material, atau bahan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan swakelola melalui penyedia. Namun, bila tidak mampu, maka pengadaannya dilakukan oleh PPK dengan kontrak terpisah dengan kontrak swakelola. Nilai kontrak yang tercantum dalam kontrak swakelola tipe kedua, tipe ketiga, dan tipe keempat sudah termasuk nilai untuk kebutuhan alat, material, atau bahan yang diperoleh dari penyedia. Berkenaan dengan pembayaran, pada pelaksanaan swakelola ada beberapa butir pembayaran, yaitu 1. Pembayaran tenaga kerja, 2. Pembayaran tenaga ahli, 3. Pembayaran alat atau suku cadang, dan 4. Pembayaran material atau bahan. Pembayaran dilakukan sesuai dengan kontrak yang ditandatangani antara PPK dengan pelaksana swakelola atau PPK dengan penyedia barang atau jasa. Untuk menjamin agar pelaksanaan swakelola sesuai dengan rencana, maka dilakukan pengawasan. Pengawasan dilakukan dengan berbagai tujuan, yaitu 1. Mengecek dan mengukur kemajuan pelaksanaan swakelola. 2. Menganalisa status perkembangan swakelola. 3. Mengambil tindak lanjut terhadap kejadian, isu-isu, atau kesempatan dalam penyelesaian swakelola. Pelaksanaan swakelola juga harus bisa dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, harus dilakukan pelaporan secara berkala atas kemajuan pelaksanaan pekerjaan dan penggunaan keuangan. Pelaporan juga menggambarkan perbandingan antara pekerjaan dan biaya yang direncanakan
dengan realisasi fisik, waktu, dan penggunaan keuangan. Hasil pekerjaan dapat diserahkan setelah seluruh pekerjaan dalam kontrak telah selesai dilakukan 100%. Untuk itu, tim pelaksana menyerahkan hasil pekerjaan swakelola kepada PPK dan dicatat dalam berita acara serah terima. Kemudian, PPK menyerahkan hasil pekerjaan swakelola kepada PA atau KPA. Sebelum diterima, PA atau KPA menugaskan PPHP atau PCBHP untuk memeriksa administrasi pekerjaan. Demikian bahasan kita tentang pengadaan barang atau jasa melalui swakelola. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Sampai jumpa pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.